Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting pruning asal Pati, Jawa Tengah. Pertama, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan keikhlasan. Jadi pada pagi hari ini kita lagi berada di kebun durian yang Desember kemarin usianya itu ada yang 3 tahun dan ada juga yang 4 tahun. Jadi ini kita di sini akan membahas lagi tentang jarak tanam durian. Jadi bersama kameramen kita ini Bang Radi. Kameramennya Bang Radi. Jadi membahas tentang jarak tanam durian karena akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan mungkin dari pengikut-pengikut di YouTube saya yang mungkin baru mengikuti. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan, sudah pernah saya upload di video saya, namun ini perlu saya jelaskan dan perlu saya pertegas. Jadi jarak tanam durian di kebun ini sebenarnya dulu itu saya sudah sesuai dengan apa yang kita coba di belakang rumah itu jaraknya 10x10 teman-teman. Jadi nah, durian ini, pohon yang ini dengan pohon yang ini dengan pohon yang sana dengan pojok sana itu jaraknya 10x10. Namun setelah kita tanam semua di sini lahannya 7.000 meter, itu kita tanamin 70 pohon, itu sudah bagus sebenarnya dulu jaraknya 10x10. Terus perkembangan pohonnya juga udah bagus. Tapi awal-awal di sini kita tanamin jagung, kita tanamin kacang. Jadi setelah kacang, jagung itu kita panen ya, ternyata lahannya terlihat seperti lahan kosong. Jadi terlihat jauh dan kita berembuk dengan Bang Radi ini ditanamin lagi ya Bang dulu ya Bang. Iya, kelihatannya kosong lebar. Dia silang dengan Bang Radi dengan pakai tali rafia. Jadi dari sini kita silang pojok sana, dari sini kita silang pojok sana, pas di persilangan di tengah-tengahnya, di perlimanya situ ya teman-teman. Akhirnya kita tanamin lagi durian di saat yang 10x10 ini jarak usianya 1 tahun, di sini kita tanamin. Ternyata makin ke sini tanaman itu di saat usia yang di sini 2 tahun, di sini 1 tahun itu terlihat bagus-bagus. Wah, terlihat masih cantik lah dipandang ya teman-teman. Tapi begitu masuk ke usia 3 tahun, 2 tahun masih bagus. Tapi di saat menginjak ke 4 tahun dan 3 tahun sudah terlihat rapat teman-teman. Jadi ini bayangin saja ya. Ini paling 1 meteran ya bos jaraknya. Nggak ada ya ini. Jadi gini Bang, tanaman durian itu kalau sampai daunnya nanti bersinggungan, dia secara otomatis memang dia naik dia mengarah. Itu bukan diarahkan, tapi itu alami, proses alami dia mengejar matahari. Ya, mengejar matahari lah ya, dia mengejar matahari. Kenapa kadang kita juga tanam tak suruh membelakangi sinar matahari itu biar nanti pas tumbuh dia mengejar matahari dan tegak lurus ya, seperti itulah. Ini praktek yang kita alami, bukan hanya teori. Nah, nanti tapi durian itu kalau sudah ke atas seperti ini, terus nanti tetap sudah mulai bersinggungan atau bersentuhan, itu durian juga tumbuhnya kurang bagus teman-teman, kurang bagus. Karena apa? Durian itu sangat membutuhkan namanya sinar matahari ya. Jadi rombongan sinar matahari ini masuk dan itu juga berpengaruh dengan proses pembuahan. Karena durian saat usia seperti ini, usia produktif, usia berbuah, dia berbuah itu juga bergantung pada sinar matahari. Jadi durian itu paling tidak 2 bulan kena panas ya, kena panas yang full. Nah, itu baru proses pembungaan itu terjadi teman-teman. Jadi kalau ada yang memberi saran durian kok tanamnya 5x5 atau bahkan 4x4, itu sudah saya tegas. Kalau ini harus tegas, itu nanti bakal menyesal. Dan 99,9% kalau tanamnya 4x4 atau 5x5 itu salah dan bakal menyesal. Jadi teman-teman, ini saja, ini
ini kita bicara durian yang tumbuhnya subur, teman-teman. Bukan tanam durian yang tidak tumbuh, tidak mati. Memang kalau 4 tahun kok masih jauh jaraknya 4 tahun, berarti tanamannya yang tidak berkembang. Karena ini kita bicara fakta atau bukti, teman-teman. Ini mungkin kalau 10 kali 10 tapi di perlimanya itu jeruk atau jambu kristal, ya masih boleh lah ya. Kalau ini kan ada kayak dulu jeruk, tapi jeruk kan memang dari awal kita tanam ya, dari awal kita tanam itu kan memang hanya buat untuk kanggo ganyan lah istilahnya, buat camilan lah kalau sebelum. Iya, misalnya ada yang kerja itu kan bisa diambil buat makan, tapi kalau nggak bulan puasa loh, Bos. Iya. Kalau bulan puasa ya nggak boleh. Nggak boleh bagi yang berpuasa ya. Tidak hanya menghormati yang berpuasa, yang tidak berpuasa pun ya kita hormati kalau memang dia tidak punya kewajiban untuk itu, seumpama non muslim. Loh, ini bawor kok daunnya kok lebar-lebar gini, Bos. Nah, iya, ini kan sayang, Bang, nih loh ya. Ini. Oh, itu juga hampir ini hampir ketemu. Ya, paling dekat 20 cm lah kalau seandainya ke sini ya. Nah, ini kan sayang juga, udah kita rawat bagus. Nah, padahal baru 4 tahun ya, Bos. 4 tahun dan 3 tahun. Apalagi kalau sudah 8 tahun, 10 tahun, wah ini pasti tepuk. Iya, tak gerejeni, Bang. Yang cabang bawahnya lah itu kita kurangi, itu juga sebagai bentuk usaha kita supaya dengan pengalaman kemarin itu pun durian kita masih bisa tetap bertahan. Nah, ini kita ke sini, teman-teman. Jadi seperti ini, dilihat dari situ, Bang. Ini kan dekat sekali udah. Ini sudah jam 10 ya. Di sini masih belum kena sinar matahari. Jadi kita kalau bicara tanaman durian itu, kalau yang belum membuktikan atau belum mempraktekkan itu sangat mudah sekali. Oh, jarak 4 kali 4 aman, tapi dia nanamnya baru usia 2 tahun mungkin. Dia bilang aman. Ya, bilang aman itu bisa. Terus durian itu contohnya mungkin durian lokal bisa tetap berbuah walaupun di tepi-tepinya masih ada tanaman. Beda lagi, Bang. Ya, kita perjelas. Durian yang kita tanam dari sambung pucuk atau kulasi itu kita rawat dengan benar-benar, kita rawat, matahari cukup, itu aja kadang-kadang masih dengan penerapan yang salah masih tetap belum lambat maksimal, masih lambat. Tapi kalau kita bicara durian lokal seperti itu, Bang, dari sini, Bang, mungkin teman-teman bisa diambil gambarnya itu. Nah itu loh, kan ada durian lokal di sana. Nah, di zoom sudah itu durian lokal. Kembali lagi. Nah, itu di tepinya, Bang, itu ada pete, ada jengkol. Tapi kenapa dia masih bisa tumbuh dan bisa berbuah? Karena durian lokal itu dia bisa tinggi maksimal, bisa melebihi tanaman di sekelilingnya. Tanaman lain. Beda ini tanamin sengkon, ini pasti hancur. Karena apa? Karena durian jenis-jenis seperti bawor, musangking yang hasil rekayasa sambung pucuk, sambung tempel, itu juga memang pertumbuhannya dia nggak bisa seperti durian lokal. Kalau durian lokal ibarat kata dibawa kelelawar bijinya, Bang, dibawa bajing atau tupai, dia jatuh saja tumbuh tanpa disiram, tanpa dirawat, dia bisa tumbuh, Bang. Itu teman-teman kita jelaskan sekalian. Dan kalau ada yang kasih saran 4 kali 4, 5 kali 5 sudah pasti pembodohan, sudah pasti dia belum tahu tapi sok tahu, teman-teman. Itu kita pertegas ya untuk urusan ini, biar untuk urusan jarak tanam, biar teman-teman itu nggak menyesal pada akhirnya. Biar nggak menyesal di kemudian. Kita aja yang sudah praktik. Tapi kalau bicara, tapi kan tetap menghasilkan. Nah, itu ya mungkin ini masih di usia 5, 6, 7 masih lah kita bisa bertahan, Bang. 7, 8, tapi nanti 8 ke sana, Bang. Seperti yang durian kita di belakang rumah itu yang 9 tahun. Tahu sendiri. Jadi cabang dari batang ke luar sini aja udah 5 meter lebih. Ya, padahal ini udah hampir ketemu. Kalau yang ini nggak ketemu, Bang, dari situ. Jadi beda-beda. Ini kalau dibilang nggak subur, masih normal-normalnya orang nanam lah kalau saya lihat. Itu masih kelihatan jauh memang. Tapi tadi ada contoh-contoh yang seperti ini, yang memang di perlimanya bagus, di 10 kali 10-nya bagus. Nah, ini kan sudah dekat, Bang. Nah, ini sudah dekat. Kalau nggak kita kurangi, hijau-hijau. Iya.
Nah, kita bicara jarak tanam 10 kali 10 aman. Kalau ada yang nawar, Pak, saya itu karena keterbatasan ya. Kata keterbatasan, Pak, lahan saya sempit, kalau 4 kali 4 gimana? Saya memang sering jawabnya, maaf kalau 4 kali 4 saya sarankan jangan, pasti bakal menyesal itu. Kecuali untuk bibit di dongkel, bisa. Karena apa? Karena untuk jarak tanam itu tidak ada toleransi, tidak ada kompromi untuk seperti tawar-menawar kita mau beli barang, kita jual bibit. Kalau jaraknya rapat, bibit kita keluar banyak. Tapi begitu orang datang ke tempat saya beli bibit, tanya jarak tanam dan dia sudah mengantongi seket jarak tanamnya 5 kali 5, itu saya sarankan jangan. Walaupun dia beli bibitnya lebih mahal ya Bang, kita agak boleh banyak. Untuk ini kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri teman-teman, karena durian itu dirawat itu tidak cukup 1-2 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun kalau bisa tetap menghasilkan. Jadi kalau jarak tanam jauh, pohon makin besar, itu juga kalau ada yang punya perhitungan 5 kali 5 nanti panen 1 kali, kita ngejar waktu, nggak bisa seperti itu teman-teman. Durian itu kalau 4 tahun dirawat dengan baik-baik itu belum bisa buah maksimal, 5 tahun masih belum maksimal, usia ke-6 itu biasanya kalau tanamannya bagus itu baru bisa maksimal. Jadi usia ke-6, 7, 8, 9 itu kalau kita jaraknya satu pohon semua seperti ini bisa. Nah ini juga kalau dihitung-hitung sama jarak 5 kali 5 2 pohon, buahnya banyakan ini. Jadi ada teori yang menyebutkan 5 kali 5 nanti hasilnya bisa dikalikan 200. Kalau 10 kali 10 buahnya dikalikan 100. Itu teori-teori yang belum ada prakteknya teman-teman. Jadi sekali lagi itu bohong besar. Kalau menurut saya seperti itu. Ini kita harus tegas. Kita harus mempertahankan apa yang kita alami ini kita bagikan. Jadi bukan kita jual bibit, wah jaraknya 4 kali 4, 5 kali 5, bukan seperti itu teman-teman. Nah, ini ya. Terus kita keliling kebun seperti ini, itu kita lakukan selain untuk untuk melihat kebun kita, ya, selain untuk melihat tanaman kita mana yang sakit, mana yang tidak, itu kita juga kontrol tanaman durian kita. Oh, ternyata habis di pruning kemarin mungkin ada yang masih rapat. Jadi kita bertahap teman-teman, daripada sekali potong-potong tapi salah. Jadi kita harus dilihat-lihat juga teman-teman. Ini nanti kita potong Bang yang bawah-bawah Bang. Ini bulan 5 nanti di pruning semua ya? Iya, nanti bulan 5 kita pruning teman-teman. Jadi bulan 5 kita pruning, bulan 4 lah. Bulan 4 kita sudah mulai pupuk Bang. Nanti kita pupuk MKP. Pupuk pembuahan. Pembuahan ya MKP sama boron lah kalau biasa ya kita pakai MKP aja untuk buah. Biasanya nggak pakai KNO3, tapi KNO3-nya biasanya kita kalau sudah bunga kita rawat. Tapi tanpa kita apa-apa kan juga ada yang buah Bang itu. Tapi namanya orang usaha ya kita sesuai dengan apa yang kita alami. Kalau pembuahan kita pakai MKP nanti. Nanti kita bulan 4 kita MKP Bang. Bulan 5 kita udah mulai pruning-pruning. Tunas-tunas air kita pruning. Ya, nanti kita 1 bulannya lagi, bulan 5 kita MKP lagi, 6 MKP lagi sampai bulan 7. Biasanya bulan 8 dia keluar bunga Bang. Ya, mudah-mudahan bulan 8 nih banyak yang bunga, sudah berbunga. Kemarin sih udah banyak yang bunga, cuma ya istilahnya masih bonus lah ya Bang. Untuk dibilang ngeluarin mulangin modal, wah belum jauh. Baru berapa persen yang buah kemarin itu? Baru sedikit kok. Ini Bang, jadi ini teman-teman kita kasih lihat Bang. Ini itu sakit Bang. Mana? Bang Raji tahu nggak? Daunnya agak beda. Nah, itu kan dari kejauhan udah beda Bang. Coba kita cek ke sana Bang. Nah, sini, Bang. Diambil gambarnya dari situ Bang, biar teman-teman tahu. Kalau lihat tanaman itu dari kejauhan ada yang sakit biar tahu. Jadi asal jangan muter aja tapi sambil ngawasi. Tuh daunnya kuning Bang. Kalau dibandingkan sebelah-sebelahnya dia kuning. Kita deketin, cara mendeteksinya kita deketin. Nah, ini Bang, ya. Ini batangnya sehat, ya. Batangnya tidak ada keluar air, tidak ada keluar cairan dan tidak ada luka, ya. Tapi ini kuning, berarti ujung-ujungnya udah kemarin bekas-bekasnya udah ada yang mengering sebagian Bang ya. Itu terbukti kalau ujung-ujungnya mengering dan batang tidak ada luka, tidak ada yang mengeluarkan cairan dan tidak ada luka.
berarti masalah timbul dari akar. Akar bisa terjadi akar busuk. Akar busuk itu macam-macam. Ada yang karena genangan air di sini. Dari luar ini kayaknya tidak ada, ini loh Bang. Di sini tidak ada buangan air, ya. Air itu menggenang di sini terlalu lama, itu bekasnya masih ya. Itu juga nanti walaupun jauh dari batang juga lama-kelamaan namanya air menggenang juga ada melebarnya ke situ. Meresap ke dalam kalau menggenang. Dan ini nanti cara penanganannya kalau sudah seperti ini. Nanti kita taburkan furadan secara merata ya di sekitar batang pohon, ditaburkan furadan dan nanti kita kocor dengan antrakol ya, antrakol untuk jamur dan untuk mengantisipasi hama-hama seperti uret itu tidak cukup dengan furadan. Kalau sudah pohon besar seperti ini biasanya kita pakai insek juga ya. Jadi insek kita campur dengan antrakol, jadi airnya 20 liter. Inseknya 5 mili atau 6 mili atau 7 mili juga, yang penting jangan lebih dari 10 mili. Terus antrakolnya 2 sendok, kita aduk-aduk, nanti kita siramkan di sekitar batang ya. Dan kalau posisi daun seperti ini jangan dipupuk dulu teman-teman. Nah, kalau belum, nanti kalau sudah terlihat agak sehat, di sini keluar tunas-tunas baru, itu baru dipupuk lagi NPK 1616 untuk memulihkan pohon yang rusak ini, yang sakit ini teman-teman. Berarti kalau sakit itu nggak usah dikasih nutrisi dulu. Karena percuma Bang, ini kalau lagi sakit Bang, kita berikan nutrisi atau pupuk, itu malah bahaya karena dia belum bisa menyerap, belum bisa menyerap nutrisi yang kita berikan, nanti malah parah Bang. Seumpama gini lah Bang, seumpama orang itu dalam kondisi sakit panas, tipes lah ya, itu sate itu kan bergizi Bang. Sate kambing seumpama itu bergizi, tapi begitu dia dalam posisi sakit, kita berikan sate kambing, kolesterolnya tinggi atau itu dia akan makin parah. Bukannya sembuh malah makin parah. Jadi seperti itu. Kalau sudah sehat dikasih sate badannya jadi wah ya langsung habis. Mantap Bang. Iya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin. Amin.